program vaksinasi ini bisa kita lanjutkan ke MUI, provinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia, sehingga cakupan vaksinasi mencapai 70% untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok dapat terwujud sesegera mungkin. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berharap seluruh umat, khususnya bangsa Indonesia, untuk terus-menerus melakukan protokol kesehatan. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta webinar. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kepada Bapak Kiai Haji Soleh Sakni LC MA. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bin nabiyil karim wa hadana bihi ila as-siratil mustaqim wastanqadhana bihi min turuqil jahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-jawadul karim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Asrori S. Karni SAG MH, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Informasi dan Komunikasi. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Muhammad Adib Humaidi SPOT, Ketua PBID terpilih dan Ketua LK MUI. Yang sama-sama kita muliakan Dr. Muhammad Maki Zamzami MKes, Wakil Ketua Lembaga Kesehatan MUI. Bapak Mahladi SPI, Anggota Komisi Infokom MUI. Para panitia serta para peserta webinar kali ini. Sebelum lebih lanjut, saya akan menyampaikan sambutan mewakili Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan. Kedua, beliau mengucapkan salam takzim kepada Bapak Ibu semuanya dan seluruh panitia peserta webinar, dan memohon maaf karena ada kesibukan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk memberikan sambutan pada kegiatan kali ini. Saya menyampaikan ucapan salam dari beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang kami perlu sampaikan, kami sangat mengapresiasi kegiatan yang saat ini kita adakan, karena bagi kita pemahaman yang jelas tentang pandemi COVID-19 serta bagaimana cara mitigasinya, kemudian usaha-usaha yang dilakukan baik itu oleh para profesional dalam bidang kesehatan, pemerintah, para ulama, dan semua stakeholder di Indonesia ini perlu sampai kepada masyarakat luas. Karena itu kita sebagai seorang muslim tentu meyakini bahwa
isu kesehatan tidak hanya isu internasional, bahkan bukan saja isu nasional, tetapi ini adalah isu dalam agama kita. Bahwa agama Islam sangat konsen sekali dalam urusan kesehatan. Karena kesehatan adalah modal dalam kita mempraktekkan keberagamaan kita, baik itu secara individual maupun dalam kelompok masyarakat. Sekiranya modal dasar ini tidak kita miliki, maka kita sangat terbatas untuk menjadi seorang khalifah sebagaimana kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini, maka otomatis kita tidak akan bisa optimal dan tentunya kita akan banyak keterbatasan karena kesehatan yang boleh jadi tidak kita miliki tersebut. Karena itu dalam ajaran agama kita, Islam sangat konsen dalam bidang kesehatan. Bahkan kalau kita membaca kitab-kitab fikih, bab yang pertama dikupas adalah bab thaharah, bab tentang bersuci. Yang muaranya bersuci di situ tidak lain dan tidak bukan dua, bersih secara fisik dan bersih secara batin. Bahkan rangkaian-rangkaian ibadah kita juga tetap berisi dan bermuatan bagaimana bisa kita menjaga kesehatan di dalam diri kita dan masyarakat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang sering sekali manusia itu lalai. Apa itu nikmat? Yang pertama nikmat kesehatan. Dan saya kira inilah fokus pembahasan kita kali ini, bagaimana kita memahamkan tidak hanya masyarakat, tetapi internal kita dulu. Internal kita sebagai seorang dai, sebagai seorang pemuka agama di masyarakat kita, bagaimana kita memiliki pencerahan terkait tentang kesehatan. Karena para ulama sering mengingatkan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Sekiranya kita tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kesehatan, tentang pandemi, tentang vaksinasi, maka hayhata, akan mustahil kita bisa menyampaikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kondisi kita saat ini. Dalam agama kita, Rasul ingatkan yang paling mahal itu adalah kesehatan, karena dia adalah modal. Yang kedua adalah kesempatan. Tidak sedikit juga riwayat hadis yang mengingatkan kepada kita bagaimana nikmat sehat itu luar biasa. Saya kira Bapak Ibu hafal hadis Rasul. Kata Rasul apa? Man asbaha aminan fi sirrihi mu'afan fi badanihi. Barang siapa yang bangun paginya, dia aman, ya, tidak merasa takut. Ya. Kemudian mu'afan fi badan, yang kedua, dia memiliki rasa kondisi sehat, tidak sakit. Ya. Kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makan untuk hari itu. Maka keanaki dunia dan seisinya. Saya kira kita berangkat dari sini bahwa kita sepakat semuanya bahwa kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan dan harus kita sampaikan kepada masyarakat luas. Berbicara tentang kontra narasi terkait tentang vaksinasi COVID-19 ini, saya kira kita memang perlu mengajarkan, mencerahkan masyarakat. Karena memang pandemi COVID-19 ini memporak-porandakan semua sendi tatanan kehidupan kita. Tidak hanya dalam bidang sosial politik, ya, tetapi juga dia merasuk kepada sendi-sendi keberagamaan kita. Sehingga kita ketika menghadapi pandemi yang begitu luar biasa ini, shock. Secara agama shock kita. Sehingga perdebatan seputar topik
COVID ini belum berhenti sampai sekarang ini, dan saya kira eksesnya adalah narasi yang dibangun oleh orang-orang yang tidak setuju dengan upaya-upaya menanggulangi COVID-19. Dari sisi politik luar biasa, dari sisi ekonomi luar biasa, dari sisi pendidikan apalagi. Alhasil, pandemi COVID-19 ini memperandakan segala tatanan kehidupan, ditugaskan sebagai seorang ulama, sebagai seorang pemuka masyarakat yang harus memiliki pemikiran yang lebih jernih, lebih terbuka, dan goalnya adalah maslahah. Jadi semua yang kita kerjakan ini, yang dilakukan oleh pemerintah, harus bersandar kepada kemaslahatan. Bila di situ ada kemaslahatan, maslahat ekonomi, maslahat politik, maslahat agama, maslahat sosial, maka itu harus kita dukung sebagai seorang pemuka agama dan pemuka masyarakat. Nah, salah satu yang penting untuk kita perhatikan dalam kontra narasi, khususnya terkait tentang COVID ini, ada beberapa teori yang kita baca, ya. Untuk menyampaikan kontra narasi secara efektif, paling tidak harus ada 9 langkah yang harus diperhatikan. Saya lihat di antara 9 langkah tersebut yang sangat relevan, saya kira yang penting untuk kita perhatikan adalah menentukan pembawa pesan yang efektif. Saya kira ini terkait dengan kita saat ini yang akan dipeloncu, akan diajari, akan diberikan literasi terkait tentang COVID-19 dan vaksinasi. Nah, langkah yang kelima, bahwa untuk mencapai sistematisasi, menanggulangi narasi-narasi yang negatif terhadap vaksinasi dan COVID-19 ini, kita harus menentukan pembawa pesan yang efektif. Siapa pembawa pesan yang efektif itu? Ya kita inilah. Ya para ulama, para pemangku adat. Kenapa? Karena mereka tentunya lebih maju selangkah daripada orang biasa yang dimana pemikirannya sangat terbuka. Karena itu, setelah kita menentukan ya siapa audiens yang akan kita jelaskan, siapa saja audiens yang harus kita berikan kontra narasi ini, saya kira yang paling penting sekali adalah bagaimana kita menghadirkan orang-orang yang mampu ya, menjelaskan secara meyakinkan, tidak hanya dari sisi agama juga, tetapi dari sisi sains. Karena sains begitu dikejutkan oleh pandemi ini. Karena itu rebutan antara bagaimana sains bisa mengejar COVID-19 ini dari sisi bagaimana menanggulanginya, begitu juga agama harus banyak ya membaca ulang, menafsirkan ulang ayat-ayat maupun hadis-hadis serta kronologi sejarah pada masa Rasul, sehingga bisa seiring sejalan dengan upaya penanggulangan dan upaya kita sebagai umat Islam terus berada di jalan yang benar dalam melaksanakan rangkaian amal ibadah kita dan fungsi kita sebagai seorang khalifah. Nah, terakhir yang perlu kami sampaikan kepada para peserta semuanya, tentunya dalam kaitan ini sebagai seorang dai, kita tetap diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia, mengajak manusia ini dengan menggunakan pendekatan. Silakan kita baca surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mengajak manusia, mencerahkan manusia harus melalui 3 hal. Semuanya ada level dan ada tupoksinya masing-masing. Yang pertama, kita harus menggunakan hikmah. Hikmah di sini banyak dijelaskan oleh para ulama, di antaranya sains. Karena orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti dunia kesehatan, mereka baru bisa memahami dan sepakat apabila mereka diketengahkan argumentasi ilmiah, argumentasi sains terkait dengan pandemi dan vaksin ini. Maka bil hikmah di sini saya kira sangat tepat, kita akan dihadirkan para pakar dalam bidangnya
membahas tentang kesehatan dan bagaimana vaksin ini. Jadi berhikmah. Ini salah satunya dengan ilmu. Yang kedua, mau'izah hasanah. Ini untuk orang awam, bagaimana kita menghadirkan nasihat-nasihat yang menyejukkan, bukan hoax dan sebagainya, tetapi menghadirkan keramah tamahan sehingga mereka tidak merasa dibodohi dan disendangi. Kemudian yang ketiga tentunya ini kontra narasi kita, yaitu dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah billati hiya ahsan ini adalah strategi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ketika seorang mendebat kita, maka kita juga harus mendebatnya dengan cara yang baik. Cara yang baik tidak lain dan tidak bukan dengan ilmu. Dengan ilmu itulah insya Allah mereka akan memahami dan mengerti. Selebih dari itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di ujung ayat ini kita tidak boleh mengklaim kita yang paling benar. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Saya kira ini beberapa poin yang perlu kami sampaikan atas nama Ketum dan Sekretaris Umum MUI Sumatera Selatan. Sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap semua peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan setelah ini bisa disebarkan kepada masyarakat dan insya Allah akan sangat bermanfaat. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari sambutan yang telah kami sampaikan. Itu semuanya karena keterbatasan kami yang selamat untuk panitia dan semua peserta. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saleh Sakni LC.MA yang telah menyampaikan sambutan atas nama Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.